Legenda The Sunrise of Java. Banyuwangi mempunyai julukan The Sunrise of Java. Melihat kondisi geografisnya, kota Banyuwangi terletak di ujung paling timur Pulau Jawa, sehingga menjadi daerah pertama di Jawa yang disapa matahari terbit. Banyuwangi dulu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Sulakromo. Dalam menjalankan pemerintahannya, raja ini dibantu oleh seorang patih, Sidopekso. Patih Sidopekso memiliki seorang istri yang terkenal akan kecantikan dan kebaikan hatinya. Ia adalah Sri Tanjung. Namun, kecantikan Sri Tanjung justru menimbulkan bencana. Prabu Sulakromo jatuh hati pada istri patihnya sendiri. Untuk melancarkan keinginannya, sang raja mengutus Patih Sidopekso menjalankan sebuah tugas berat yang harus membuatnya meninggalkan kerajaan dalam waktu lama. Tanpa curiga, Patih Sidopekso menjalankan perintah itu dengan loyalitas penuh. Selama kepergian sang patih, Prabu Sulakromo berusaha menggoda Sri Tanjung. Sri Tanjung dengan tegas menolak, menunjukkan kesetiaannya kepada sang suami. Merasa ditolak, Prabu Sulakromo murka. Ketika Patih Sidopekso kembali, sang raja memutarbalikkan fakta dan menyebar fitnah. Ia menuduh Sri Tanjung telah menggoda dan mendekatinya. Tanpa berpikir panjang dan dikendalikan oleh amarah serta rasa kecewa, Patih Sidopekso mempercayai tuduhan itu. Ia segera menemui Sri Tanjung dan menuduhnya melakukan hal tercela. Meskipun Sri Tanjung dengan jujur membantah dan menjelaskan bahwa dirinya difitnah, Patih Sidopekso tetap tidak percaya. Ia bahkan mengancam akan membunuh istrinya sendiri. Dalam kondisi tertekan, Sri Tanjung tidak melawan. Ia hanya meminta satu hal sebelum kematiannya, agar tubuhnya diceburkan ke dalam sungai setelah ia dibunuh. Sri Tanjung bersumpah, jika dirinya benar bersalah, maka darahnya akan membuat air sungai berbau busuk. Namun bila ia tidak bersalah, maka air sungai akan menjadi jernih dan harum. Dengan hati yang tetap tertutup oleh amarah, Patih Sidopekso menikam dada istrinya menggunakan keris, dan tubuh Sri Tanjung yang sudah tak bernyawa kemudian diceburkan ke sungai yang sebelumnya keruh. Beberapa saat kemudian keajaiban terjadi, air sungai berubah menjadi jernih dan mengeluarkan aroma wangi yang menenangkan. Peristiwa ini menyadarkan Patih Sidopekso akan kesalahannya. Ia menyesal, menangis, dan menyesali tindakannya yang gegabah. Dalam tangis penyesalannya, sang patih tak henti mengucapkan dua kata, banyu, air, dan wangi, harum. Dari situlah kemudian dikenal nama Banyuwangi, sebagai bentuk penghormatan terhadap kesetiaan dan kesucian cinta Sri Tanjung. Legenda Banyuwangi ini tidak hanya menjadi kisah rakyat semata, tetapi juga telah menjadi simbol identitas moral masyarakat Banyuwangi yang banyak mengandung ketulusan, pengorbanan, dan kebenaran yang tak bisa ditutup selamanya.